di acara Ngonte. Ngonte mas. Ini habis ini kita mau ngonte. Cabut dulu bang. Enggak mas, enggak apa-apa mas. Mas, Oke. mas. Jadi gini ya, jangan sampai setelah podcast ini saya nggak dibukain pintu. Judulnya udah ngelonte. Pamit dari rumah. Pak mau kemana pak? Mau ngelonte pak. Ini sudah sampai 5 cabang kan, ini bisa nambah lagi. Tapi kalau istri satu bisa nambah lagi. Weh coy, ambil gunting coy, ambilin gunting. Mohon maaf ya ibu negara. Oke guys, balik lagi di channel kita bersama Bagas, juga Mas Wahyu, Joko Setiawan. Mantap. Ya, tidak lupa di acara Ngonte. Ngonte. Ngonte mas. Ini habis ini kita mau ngonte. Cabut dulu bang. Enggak mas, enggak apa-apa mas. Mas, Oke. Ngonte di sini tuh kita ngobrol santai. jangan salah paham. Ya. Puasa mas, nggak boleh kayak gitu. Kalau nggak puasa, nggak boleh juga. Oke Mas Joko, ini BTW apa kabar Mas? Baik sih, alhamdulillah. Baik sekali hari ini. Apalagi ketemu yang seru-seru. Jadi kelihatan awet muda. Iya. Emang masih muda. Oh iya. Oh tanya, ini namanya kan Mas Joko. Iya, Wahyu. Ngomong-ngomong masih Joko. Oh, masih. Anaknya udah 4 coy. Masih serius masih. Beberapa tahun yang lalu. Ngomong-ngomong ini udah beristri. Sudah. Oh ya berarti udah expired Jokonya ya. Ngomong-ngomong Mas Joko ini apa sih? Kok ada tulisan Master Barber kayak gini? Duh, masa kamu nggak tahu sih? Mas Joko ini kan ownernya Master Barber Shop, bro. Tulisannya udah gede ya. Iya. Kalau kurang gede bilang. Nggak cuma ini padahal, banyak tuh. Nanti kalau kurang gede kan saya bawa logonya sendiri. Ya ini Mas Joko ini sekarang ini kesibukannya apa aja? Masih di barber aja sebenarnya sih, nggak kemana-mana, nggak jauh-jauh dari barber sih. Selain barber ada kesibukan lainnya seperti hobi atau apa? Kalau hobi banyak, jadi selain barber, kalau hobi dulunya suka musik, jadi musik. masih kadang-kadang aktif. Iya. Tapi kalau orangnya ganteng ini kayaknya kalau musik gitar ini. Oh, suling. Wah, gawat. Tapi Mas, ini BTW ya. Orang-orang Kendal kan pasti ngerti kan, Mas Joko, wah ownernya Master Barber ya. Barber. Tapi sebelum ngomong-ngomong sebelum buka barbershop itu dulu pernah nggak sih kayak bisnis apa atau kerja di mana gitu? Apa ada kesibukan lain? Kalau sebelum barber sebenarnya panjang sih ya. Kalau sebelum barber udah mulai bisnis itu waktu masih di Semarang, belum pulang ke dunia Kendal ya. Iya. Masih di luar Kendal. Jadi ada bisnis bimbel sebelumnya, sempat bangun bisnis bimbel, baru setelah bimbel sudah kelar baru balik ke Kendal, baru kepikiran baru bikin barber. Itu bimbelnya itu apa aja di sana bimbel belajarnya? Banyak sih kalau bimbel kita semuanya. Jadi kita emang agak maruk ya, serakah ya. Wis. Loh, serakah dalam hal kebaikan nggak Ya, apa-apa. Kayak agak maruk ya, jadi kita sikat semua. Jadi ada kayak musik, bimbel mata pelajaran, ataupun sampai ngaji, bahkan yang belum ada juga yang belum bisa ngaji alif kata. Itu dulu bimbelnya di mana sih? Dulu bimbelnya kita basecampnya ada di Ngalian di Permatapuri dulu, sempat di situ. Masih jalan sampai sekarang? Kalau sekarang sudah enggak. Jadi dulu sempat di situ. Sebelumnya di kos-kosan kecil, satu kamar kos-kosan itu, baru kita bikin, lanjut jalan sampai kita bikin kantor sendiri. Cuma ya yang namanya gelombang, kita pasang surut akhirnya balik ke sini. Asal. Itu bimbelnya itu ada bimbingan belajar cukur rambut gitu? Nggak ada. Oh nggak ada. Lagi Bentuknya tuh Belum ada berpikir kaitannya sama barbershop ini, nggak ada sama sekali. itu jauh ya Mas, belum jauh, barber ya Mas? itu sebelum Masehi kayaknya ya. Terus kok bisa ngeloncat ke dunia potong rambut itu gimana? Sebenarnya nggak ngeloncat juga ya, cuma setelah balik ke sini itu memang jiwanya tuh pengen
berbisnis ya, berwirausaha itu dari memang sejak di sana bangun wirausaha di sana, terus balik ke sini ya pasti pikirannya pengen bisnis lagi. Nah kebetulan ketemunya barbershop ini. Berarti setelah dari bimbel ke sini langsung buka barbershop? Enggak juga. Enggak. Jadi balik ke sini ya itu sempet di sini ngajar lama. Jadi dulu saya sempat jadi Guru apa ini? guru kungfu. Kungfu coy, kungfu. Enggak kungfu juga ya guru di sekolah lah, Guru di sekolah. Soalnya dulu kan waktu aku masih sekolah nih ya, orang tuanya Mas Joko ini juga pernah ngajar aku coy, pas SD Mas ya. Dukun tari ya, sehat-sehat dukun tari, Pak Iya. Mokhtar ya. Ya. Tapi sekarang masih ngulang-ngulang aja gitu kan. Ngulang apa nih? Guru jadi. Oh, guru enggak sih kalau sekarang. Udah benar-benar fokus benar-benar di fokus di sini. barbershop ya Mas. Soalnya udah lama guru itu dari tahun 2012 sebenarnya. Sampai 2000 resign itu aku 2017 atau lama, 6 tahunan di sekolahan. Setelah guru itu buka potong rambut. Jadi prosesnya pas masih jadi guru itu udah buka. Oh, sampingan. Samping, jadi di sebelah kanan atau sebelah kiri kalau Iya. samping itu biasanya kayak gitu. Tapi sekarang sampingnya itu jadi ke tengah. Tapi nggak dikesampingkan kan? Nggak dikesampingkan kan? Jadi yang tadinya samping, saking nyampingnya jadi saya ke tengah mulu ya. Iya. Jadi nggak sampingan. Yang penting nggak nikung ya? Iya. Nanti gue salib di tikungan. Ini sampai sejauh ini sudah buka berapa cabang, Mas? Sekarang alhamdulillah ada 5 cabang yang 5 cabang coy. Di kota nih Mas. di Kendal. Di Kendal sudah 5 cabang. Iya. Tinggal Oh. pasti banyak ya karyawannya ya, udah 5 cabang ya. Iya. Itu pastinya ada cabang yang sepi, ada cabang yang ramai atau ramai semua alhamdulillah gimana? Ya alhamdulillah masih mengimbangi lah, cukup jalan semua. Mungkin kalau yang sepi itu rakyatnya gondrong semua itu. Iya itu. Jadi rambutnya emang di situ dipotong Kampung nggak bisa. Gondrong, itu kampung Gondrong nggak? Ada pernah aku lihat di Instagram kampung Gondrong. Makanya biasanya sebelum buka barber saya survei dulu, ini kampung gondrong kayaknya cocok saya beli barber di sini. Kampung harus botak, nah ini bikinnya di situ pasti ramai. Oh iya. Tapi ini barbershop ini menerima potong rambut cewek nggak, Mas? Biasanya ada aja yang masuk cewek. Oh juga ada. Biasanya kan kalau di salon putri kan laki-laki nggak boleh masuk. Kalau ini kita Unisex berarti Mas. sebenarnya bagusnya sih cowok, cuma memang ada beberapa customer kita cewek juga. Oh, tapi itu pekerjanya juga bisa potong rambut model Jadi cewek gitu. ada cowok, cewek yang tengah-tengahnya juga ada. Nggak cowok, nggak cewek. Yang juga bahaya ada. yang tengah-tengah biasa. Sempat juga soalnya itu. Ini contohnya Mas. Tengah-tengah. Tapi tengah-tengahnya nggak gini toh, Tapi saya coy. pernah dapat customer yang seperti itu juga. Jadi yang agak gitu ya. ya sempat juga dapat yang seperti itu. Oh. Ya karena profesionalitas ya gimana lagi ya. Jadi buat teman-teman yang punya teman atau orang yang unik-unik, tulis di komentar nanti kita samperin. Kita samperin pastinya. Iya. Untuk narasumber selanjutnya hati-hati kan. Diajak maksiat kan. Jadi gini Mas, kan Mas Joko kan punya usaha potong rambut. Pernah nggak potong rambut di tempat lain? Anjir, konyol pertanyaan konyol. Selama ini pernah juga sebenarnya. Pernah juga. Soalnya gini ya, kalau kita kan di barber kan juga ada komunitas, jadi nggak menutup kemungkinan kita ke tempat teman kita atau di teman-teman komunitas kita juga cukup di tempat lain, teman-teman sendiri yang masih lingkup Iya. satu komunitas itu. Tapi kalau di kota Kendal sendiri ini udah banyak nggak sih Mas kayak barbershop lagi, maksudnya barbershop yang rivalnya atau temennya sendiri gitu? Kalau banyak banget sebenarnya. Udah banyak ya? Banyak banget udah. Ya taruh kalau dari dulu awal kita buka sih memang masih ya bisa dikatakan masih belum ada barber ya, paling baru satu atau kalau sekarang udah banyak banget. Udah banyak ya? Ini Master Barbershop ini dari sejak tahun 2015 ya? Ya jadi kita berdiri itu dari tahun 2015. Bayangkan capeknya kayak apa Itu sebelum 5 tahun ya? dekat ya Mas ya? Iya 5 tahun kita berdiri loh. Itu BTW ini fasilitas di Master Barbershop ini ada apa aja sih Mas? Oh iya, kalau fasilitas kita sebenarnya kita nggak cuma barbershop aja di sini, jadi kita ada macam-macam yang kita sediain. Jadi selama 5 tahun ini kita
ngulik selain barbershop kita juga ada yang namanya barber school. Jadi kita udah bikin barber school yang mungkin minat bakatnya pengen di potong rambut belum bisa atau Jadi ini kayak semacam kursus barber gitu ya Mas. itu kursus kalau dulu aku pernah bikin bimbel ya taruhlah nih bimbelnya kursus potong rambut lah kayak gitu. Selain itu kita juga buka buat orang yang pengen buka usaha barbershop yang nggak punya basic atau memang sama sekali nggak tahu barbershop mau gimana mulainya, gimana bikin barbershopnya dan lain sebagainya, tuh kita juga buka franchise barbershop seperti itu. Terus kalau mau belajar potong rambut itu yang mau buat contoh itu kepalanya siapa Pak? Ada itu kepala orang, nggak punya kepala kambing nggak mungkin. Kita nggak pakai kepala. Terus kalau potongannya yang sini kurang, yang sini kenaikan gitu gimana itu? Jadi kalau di kursus itu pasti seperti itu teratasi. Jadi kalau misalkan wah nanti potongannya miring dan lain sebagainya. Ya, soalnya masih amatir gitu kan. Soalnya kita pasti dampingin, nggak mungkin kita lepas didampingi oleh barber yang Hmm. profesional gitu. Jadi kalau tengah gini ketipisan semua digundul dah. Gundul pihak tengah. Jalan satu-satunya. Akhirnya gedung sampingnya gondrong. Jalan satu-satunya. Tapi Mas ini ya, ini kan pandemi kan ya, pandemi kan. Awal-awal pandemi dulu kan pasti orang mau keluar rumah tuh kayak Ngeri ya? kayak takut Iya, sendiri tuh. benar sih. Itu di barber sendiri kena dampaknya nggak sih Mas? Kalau dampak secara langsung pasti kena ya. Yang namanya pandemi itu kena semua orang, semua lapisan dunia kayaknya ya. Kena imbasnya, brand-brand besar pun pasti kena, apalagi kita juga pasti kena. Awal-awal tuh memang orang mau datang ke barber pun masih takut karena memang pandemi. Makanya kita ada fasilitas lain juga seperti barber home itu kita datang ke customer misalkan wah takut nih ke barber keluar-keluar dan sebagainya, kita juga ada buat datang ke customer kita yang memang wah pengen potong di Master dulu tapi nggak berani datang nih karena pandemi, kita datangin aja. Oh iya. Keren ya. Kalau sekolah kan ada sekolah online, nggak ada cukur rambut online Mas. Kalau cukur rambut online, siapa yang mau cukur rambut online? Mas, saya mau cukur rambut online mas. Mas kok nggak pendek-pendek ya, masih gondrong aja ya? Tapi BTW Master Barbershop ini udah buat kayak ya semacam merchandise kayak apa kayak pomade atau Iya, kita sebenarnya ada juga pomade. Brand kita sendiri juga ada pomade. Ada ya? Suatu juga ada. Belum ada sampo. Sama belum. Pengen sebenarnya. Iya betul juga. Sebenarnya kita pengen juga bikin sampo, cuma memang beberapa hal yang belum bisa kita realisasikan aja sebenarnya. Samponya belum. Oh, samponya belum ini. Tapi gini guys, ini barbershop ini bener-bener usaha yang sangat menjanjikan ya untuk saat ini, mungkin ke depan juga masih bisa bertahan lama gitu. Nah ini kuncinya tuh apa Mas bisa bertahan dan berkembang sampai sejauh ini gitu, sampai Sampai 5 sekarang cabang, ini. Jadi karena kita 5 cabang ya saya bawa 5 kunci. Dukun. Jadi kalau bicara kunci, karena kita punya 5 cabang ya saya bawa 5 kunci itu. Satu cabang satu kunci. Kalau satu kunci buat 5 cabang nggak bisa. Ya diumpamakan mancing. Kamu mancing pakai pancing satu kan dapatnya sedikit. Nah, itu. Kalau dapat pakai pancing 5 kan dapat banyak. Sebenarnya kita di industri ini sebenarnya itu sih ya konsisten aja. Artinya kita kalau memang udah terjun di sini ya konsisten aja, apa yang kita buat kita bikin ya udah itu kita maksimalkan totalitas dan lain sebagainya, harus kita powerful lah. Kalau kita udah di ranah bisnis yang memang kita serius ya kita harus powerful aja. berarti kuncinya memang benar-benar harus konsisten. Ya, konsisten. Jadi Tapi pasang surut pasti ada ya Mas? pasti ada, jadi nggak mungkin kita apa aja ya, nggak cuma barbershop. Saya yakin pasti ada pasang surutnya usaha apapun, cuma yang penting ya itu konsisten aja. Ini sudah sampai 5 cabang kan, ini bisa nambah lagi. Tapi kalau istri satu bisa nambah lagi. Weh coy, ambil gunting coy, ambil gunting. Mohon maaf ya ibu negara. Pertanyaan menjebak. Jadi gini ya, jangan sampai setelah podcast ini saya nggak dibukain pintu. Judulnya udah ngelonte. Pamit dari rumah. Pak mau kemana Pak? Mau ngelonte lah.
Waduh, kalau ini acara. Tapi takut nggak dibukain pintu. Ya bukan nggak dibukain pintu aja sih. Nggak takut nggak kita senjata. Ya, sebelum jalan pintu dulu itu. Iya. Mas, BTW ya, ngomong-ngomong tentang barbershop kan ya. Ada nggak sih kendala-kendala yang pernah dialamin gitu, terus kayak keluh kesahnya bergelut di dunia barber tuh kayak apa gitu loh, biar orang-orang tuh ngerti di barber tuh kayak gini gitu loh. Ya. Apa musuh terbesar orang gondrong atau gimana? Jadi kalau kita lewat gondrong tarik belakang. Kamu harus rapi. Jadi setiap kali kita buka barber ada orang gondrong lewat langsung kita tarik aja. Iya. Sikat. Kayak gitu juga. Jadi kalau kendala banyak sebenarnya, kalau kita bicara kendala itu pasti banyak. Pertama kendala di SDM pastinya ya, kita karena kita bisnisnya di SDM, kita bisnisnya di jasa ya pasti kendalanya terutama di SDM sendiri. Jadi kita kayak ada harus nyari SDM yang berkualitas, yang memang udah bagus dan bisa kita hire dengan baik dan lain sebagainya. Itu pasti PR banget. Kalau di SDM pasti itu sebuah PR yang nggak ada habisnya, pasti akan berulang-ulang karena emang kita bisnisnya di jasa, jadi seperti itu. Kalau kesannya macam-macam ya, usaha itu sebenarnya kalau orang bilang wah enak udah ada usaha jalan dan sebagainya, sebenarnya nggak gitu juga. Artinya usaha itu pasti kalau kita buka mungkin sebuah hal yang nggak begitu sulit ya, tapi untuk kita bisa bertahan konsisten dan bisa Bener banget tuh. long last itu kan pasti susah. Iya. Pasti banyak kendalanya. Kamu masih dapat samping, listrik mati, apa harus nunggu nyala lagi atau mau pulang lagi nggak apa-apa gitu gimana? Ada genset coy, ada genset. Jadi kalau sekarang sih nggak begitu susah ya, karena kita kan alat juga ada yang cordless, jadi misalkan listrik mati pun kita masih bisa nyukur. Yang pakai baterai. Cordless itu yang di chest itu ya mas, nggak pakai kabel ya. Aman berarti bro, aman, nggak perlu takut. Potong rambut. Listrik mati. Oh. Alat men. Saya kira masih separuh nunggu listrik padam, mau pulang dulu, rambutnya kelong separuh gitu. Tapi BTW Mas Joko ini dulu pernah kayaknya aku lihat di foto itu pernah kayak main apa namanya? Gitar. Kentrung. Sampai sekarang masih ini nggak? Masih jalan nggak Mas? Sekarang ini udah ya antara jalan nggak jalan, ya udah vakum lama. Cuma ya masih suka musik lah. Kalau musik udah dari dulu suka musik, jadi Emang masih dari sejak dalam kandungan itu udah main gitar. sejak direncanakan udah waduh lama sekali itu ya. Jadi emang dari dulu ya suka musik sampai sekarang pun masih, walaupun udah jarang sih. Belum pernah lihat di TV soalnya. Iya di TV. Kenal itu. Waduh keren kan. Bagas bukan Mas Joko. Waduh salah nih. Salah alamat. Enggak, dulu Mas Joko ini juga pernah main kayak di TV kecil ya Mas, TV lokal ya Mas ya. Jadi TV yang udah nggak kepake itu. Ini TV-nya nggak kepake ya, saya main dalamnya ya Pak. Itu masuk TV pas itu antenanya masih digoyang. Iya. Keder goyang gitu. Dulu di TV itu nggak sengaja, ya disengaja sih karena itu dulu ada kompetisi dulu. Oh. Di TV itu ada kompetisi di TVRI dulu. TVRI ya, belum di Antv atau di Trans TV. TVRI sempat ikut waktu zaman dulu banget, tapi ikut kayak kompetisi cipta lagu, terus bikin lagu, terus main gitulah kayak gitu. Terus kita masuk di masuk di semifinal, dimain lagi. Jadi Mas Joko ini enak ya, sudah 5 cabang, tinggal tidur, uang tetap jalan. Ya kayak kita tidur pikirannya yang jalan dong. Kenangan yang memalukan banget itu waktu aku nonton konser gandeng cewek, nah pacarku di belakang lihat. Jadi waktu aku waktu nonton konser musik, wah itu kan waktu zaman dulu apa nonton konser musik, wah bawa cewek tuh gandeng jalan, ayo lihat ke depan kan gandeng cewek, nggak taunya diri pas noleh anjir pacar gue di belakang. Mampus. Aduh. Terus gimana itu? Pacarnya diam atau langsung
Baku hantam atau gimana? Sebenarnya malu sih. Ya siram es teh. Seketika tuh bingung sebenarnya mau ngapain ya. Tapi jangan itu pas dia aku langsung cabut aja. Daripada malu. Oh. Dia langsung cabut udah. Karena emang diem untung aja nggak dilabrak kan pas. Baku hantamnya di belakang. Iya. Oh. Esokan hari aduh. Esokan harinya coy. Jadi makanya sekarang yang dipertahankan sekarang jadi istri ya sekarang Yang terhebat berarti ya. Yang terhebat. Yang terhebat. Walaupun Ya. ya, sempat Terhebat, yang terbaik. nakal juga jadi akhirnya dipilih juga jadi yang sampai saat ini. Sebenarnya motivasi juga buat yang udah mungkin pasangan juga bisa jadi motivasi tersendiri ya. Tapi kadang juga buat alasan tersendiri ya. Artinya orang misalkan masih sekolah biasanya pacaran buat semangat, kadang juga bullshit juga sih taruhlah sekolah pacaran malah justru sekolahnya berantakan dan seperti itu. Dan apa ya kalau motivasi kayaknya belum pantas banget buat ngasih motivasi ya karena emang saya sendiri masih butuh motivasi kayaknya. Masih butuh motivasi. Jadi sebenarnya nggak pesan atau motivasi, sebenarnya berbagi pengalaman aja. Iya. Apa yang dialamin sama yang belum dialamin seperti itu. Kalau pesan motivasi kayaknya belum pantas lah untuk di ranah itu. Bedanya cuma saya lebih tua aja kayaknya, makanya ngasih pengalaman. Berbagi Pengalaman aja seperti itu. Kalau sekarang sih mungkin ya kalau pesan ya buat teman-teman sih yang pasti kita harus selalu ada target ya untuk selalu kalau pengen kita selalu maju artinya kita ada pencapaian pasti kita harus punya target hidup. Jadi kita mau apa kita paling nggak kita tahu sekarang tuh apa sih yang lagi pengen aku capai itu apa sebenarnya. Sebentar lagi apa yang aku lakuin itu sebenarnya penting banget kan. Artinya kita mau ngelakuin apa aja pasti direncanakan kan. Yang direncanakan aja belum tentu pasti jadi, apalagi yang nggak direncanakan sama sekali. Nah itu menurutku penting banget buat teman-teman. Harus seperti ini. Walaupun memang kita nggak tahu nanti jalan Tuhan seperti apa, kita mau dikasih jalan seperti apa. Tapi yang penting minimal kita harus rencanain apa yang ada di pikiran kita laksanakan gitu. Ya itu kita jalani, jangan lupa bersyukur. Kenapa kadang kita sering lupanya itu kita nggak menikmati hari ini cuy. Artinya kita terlalu memikirkan hari esok, kadang kita juga nggak menikmati hari ini. Ternyata hari ini tuh kita harus bersyukur banget nih. Kita udah bisa makan, Ya, kita bisa makan, bisa ngerokok, bisa tidur bang jalan ya. bisa nongkrong kayak gitu. Sebenarnya kita kadang yang sering lupa, saya sendiri lupa itu kadang kita nggak menikmati hari ini karena kepikiran hari esok kan gitu. Kita nggak bersyukur hari ini karena kita terlalu terobsesi dengan besok dan lain sebagainya. Boleh kita punya rencana plan, kita memang harus merencanakan, cuma jangan lupa lagi kita harus bersyukur apa yang sudah kita dapat hari ini. Taruhlah kita misalkan yang udah bekerja ya kita syukuri kita udah dapat kerjaan daripada nggak dapat kerjaan. Artinya seperti itu, apa yang kita dapat kita harus syukuri, yang hari ini kita nikmati dan sebagainya, pasti itu penting. Dan satu lagi, jangan pernah jahat ke orang lain. Artinya apapun yang kita lakukan harus yang baik, artinya nggak dalam arti tidak merugikan baik, orang lain, nggak merugikan orang lain sama sekali. Bolehlah bandel artinya, tapi kamu bandel harus tahu dulu ini bandel merugikan orang lain apa enggak. Itu pasti penting sekali. Artinya kalau bandel yang rugiin kamu sendiri, ya kamu sendiri yang tanggung. Tapi kalau kamu bandel merugikan orang lain, nah itu baru efek dominonya kena. Artinya kamu bakal merugikan orang lain dan nantinya kamu bakal dapat kerugian yang double juga dari orang lain, dari diri kamu sendiri. Itu yang terpenting seperti itu sih buat sekarang. Oke guys, ini nggak kerasa udah hampir sahur ya. Ya. Oke, tapi sebelum closing BTW ya Mas Joka ya, ini kalau seumpama teman-teman kita atau kita mau potongan, kita bisa datang kemana aja nih biar ngerti gitu kan. Teman-teman yang di Kendal, di sekitar Kendal datang aja ke Master Barber, ada 5 tempat, ada di Bugangin, Kendal, ada di Karangayu Cepiring, Botomulyo Cepiring, Kaliwungu di Pandean, dan di Poleri di WBC. Kendalnya di mana Mas? Kendalnya? Bugangin. Oh, Bugangin. Ya. Oke. Jalan Man itu ya. Oke, tapi Mas Joko ini sebelum closing ini ada oleh-oleh dari kita. Waduh. Dari Sorhai Coy. Ini kapan-kapan kita bisa collab kayaknya. Pasti. Sorhai Store X Master Barbershop. Pasti mantap, keren banget. Boleh ya kapan ya? Boleh. Oke, siap. Boleh.
Terima kasih sekali dapat wah Mercedes keren banget. Udah pakai loh saya ini. Oke. Kamu harus beli, wajib beli ya. Awas kalau nggak beli, saya gundul ya. Gundul. Oke, terima kasih buat Mas Joko sudah menemani kita ngelonte malam ini. Ronde sampai sahur coy. Semalaman boleh. Iya. Ya, terima kasih kembali. Iya. Oke, buat teman-teman pokoknya yang punya teman atau kenalan Yang orang unik. Ya, bisa kita Atau- kulik. ini inspiratif, Iya. motivatif, Iya. motivasi. Apa? Pokoknya buat teman-teman yang punya kenalan inspiratif, orang-orang inspiratif atau yang unik atau Iya. yang apa sebagainya bisa taruh komentar di bawah ya. Oke? See you next time and dadah. Iya.